Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu kita masuk ke materi. Sebelum masuk materi, silahkan teman-teman buka browsernya dan ketikkan Mentimeter. Di mana di sini saya pengen tahu teman-teman itu sejauh mana memahami makna sejarah. Nah, baik teman-teman, betul. Jadi sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang menceritakan tentang masa lalu, yang berupa kisah maupun berupa cerita. Nah, karena kita belajar tentang sejarah, berarti kita akan mengulas tentang peristiwa masa lampau. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam klasik masa Khulafaur Rasyidin. Periode klasik ini dimulai dari zaman Rasulullah sampai berakhirnya peradaban Bani Abbasiyah di Baghdad, yaitu kurun waktu abad ke-6 sampai abad ke-13 Masehi. Sangat jauh ya teman-teman. Kemudian masa klasik ini karena kita akan belajar tentang kemajuan pesat dalam apa saja sih? Ilmu pengetahuan, budaya, pemerintahan, dan spiritualitas. Nah, Khulafaur Rasyidin itu siapa, teman-teman? Siapa Khulafaur Rasyidin? Pemimpin pengganti Rasulullah. Ada berapa? Ada 4. Siapa saja? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih menjadi khalifah itu dengan cara musyawarah mufakat. Karena setelah meninggalnya Rasulullah, itu para umat Islam itu kebingungan mencari siapa sosok pemimpin setelah Rasulullah. Akhirnya dengan kesepakatan dan musyawarah mufakat ditentukan oleh masyarakat muslim, dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih secara musyawarah. Dan ini merupakan sebuah keputusan yang global, keputusan umum, dan ini sudah disepakati oleh seluruh masyarakat muslim. Nah, kemudian berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dipilih dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara ditunjuk. Iya, ditunjuk oleh Abu Bakar. Nah, kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak ditunjuk oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah tidak menunjuk siapapun pemimpin setelahnya, tetapi Abu Bakar memiliki inisiatif. Nanti sepeninggal saya sebagai Abu Bakar As-Siddiq, saya akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah setelahnya. Akhirnya Umar bin Khattab ini dipilihlah dan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, kemudian pemerintahan Umar bin Khattab ini juga berubah, berinovasi juga. Pada masa Umar bin Khattab ini terdapat Dewan Syuro. Dewan Syuro ini adalah dewan bentukan Umar bin Khattab untuk memilih siapa khalifah selanjutnya. Jadi Umar bin Khattab ini memiliki inisiatif membentuk Dewan Syuro terlebih dahulu. Nah, Dewan Syuro ini tugasnya adalah memilih khalifah selanjutnya yang akhirnya disepakati oleh Dewan Syuro bahwa khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, kalau tadi Umar bin Khattab ditunjuk, sedangkan Utsman bin Affan ini dipilih secara Dewan Syuro yang dibentuk pada masa Umar bin Khattab. Jadi berbeda ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga menjadi khalifah di saat isu-isu pemberontakan itu sedang ada di masyarakat muslim. Sehingga Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat yang dekat dengan Utsman, kemudian keputusan-keputusan Utsman bin Affan waktu menjadi khalifah itu juga meminta pertimbangan dari Ali bin Abi Thalib, sehingga orang-orang muslim memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah selanjutnya yang menggantikan Utsman bin Affan. Nah, jadi skema pemilihan
para khalifah di masa Khulafaur Rasyidin berbeda-beda ya teman-teman. Bisa membedakan ya tadi, mulai dari musyawarah, kemudian ditunjuk, kemudian membentuk dewan, kemudian yang terakhir itu juga kembali ke musyawarah lagi. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu kebijakan atau strategi dakwah yang pertama adalah membukukan Al-Quran. Jadi mengumpulkan para hafid Al-Quran yang sebelumnya itu masih banyak, yang akhirnya sudah hampir minim karena mati syahid, karena pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq banyak terjadi peperangan. Nah, sehingga mulailah dibukukan Al-Quran. Jadi permulaan pembukuan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian yang kedua, perluasan wilayah sampai Syria. Jadi ini juga perluasan wilayah Islam sampai ke wilayah Syria ini. Kemudian memerangi orang yang enggan membayar zakat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq ini banyak terjadi perang. Salah satunya adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian memerangi nabi palsu. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya banyak para pemberontak itu mengaku sebagai nabi palsu. Nah, ini kan sangat membahayakan, sehingga pada masa Abu Bakar, nabi-nabi palsu itu akhirnya diperangi, yang dikenal dengan perang Riddah. Itu perang antara Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk memerangi nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat gitu. Nah, ini pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian pada masa Umar bin Khattab. Nah, masa Umar bin Khattab ini unik teman-teman. Pada masa Umar bin Khattab ini banyak sekali inovasi. Karena pemerintahan Umar bin Khattab ini kan sudah pemerintahan yang transisi dari masa Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, sehingga pada masa Umar bin Khattab ini banyak terjadi kemajuan-kemajuan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kalau tadi permulaan perluasan wilayah sampai Syria itu pada masa Abu Bakar, penaklukannya pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berhasil membawa perluasan wilayah bahkan sampai ke Palestina dan Persia. Persia itu kalau sekarang adalah negara Iran. Nah, teman-teman bisa membayangkan negara Iran yang sangat luas itu bisa ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Nah, mengeluarkan undang-undang ini juga sebuah inovasi, teman-teman, karena pada masa Umar bin Khattab ini sudah banyak sekali problematika di masyarakat, sehingga perlu ditetapkan undang-undang. Bahkan pada masa Umar bin Khattab juga ada namanya pembentukan kalender Hijriyah. Nah, pertama kali kalender Hijriyah itu dibuat pada masa Umar bin Khattab, sama dengan mengeluarkan undang-undang itu tadi. Kemudian membagi wilayah pemerintahan, karena pemerintahannya sudah luas, akhirnya pada masa Umar bin Khattab ini setiap wilayah itu diberikan gubernur. Kalau dalam bahasa Arab itu ada amir. Jadi amir itu adalah kepala pemerintahan di setiap wilayah-wilayah taklukan muslim. Nah, kemudian yang terakhir adalah membentuk beberapa dewan. Nah, salah satunya Dewan Asyura tadi, yang mana Dewan Asyura tadi adalah memilih khalifah selanjutnya. Nah, kira-kira nih teman-teman, saya pengen tahu pendapat teman-teman relevansinya pemerintahan Umar bin Khattab dengan masa sekarang itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Oke, siapa Mbak? Mbak Rahel. Oke, Mbak Rahel, silahkan. Bagaimana pendapat Mbak Rahel relevansinya pemerintahan Umar bin Khattab dengan pemerintahan yang sekarang? Umar bin Khattab relevan dengan pemerintahan saat ini. Ya. Di mana konteks Indonesia ada MPR dan DPR yang merupakan perwakilan rakyat seperti halnya Dewan Syuro masa Umar bin Khattab. Oke, ya. Jadi menurut Mbak Rahel, jadi masa pemerintahan Umar bin Khattab ini relevan ya dengan masa sekarang. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini karena pemerintahannya sudah sangat luas, kemudian ada ide-ide cemerlang juga dari Khalifah Utsman bin Affan.
Yang pertama adalah perluasan wilayah sampai Asia Kecil. Nah, ini juga semakin jauh. Kemudian standarisasi Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Jadi mushaf Al-Quran yang kita baca ini itu sudah disepakati pada masa Utsman bin Affan, karena sudah ada standarisasinya, ada standarisasi dialek juga. Jadi ada istilah kiroat sab'ah, yaitu cara pembacaan atau dialek untuk membaca Al-Quran yang mana perluasan wilayahnya sudah sangat luas, ada perbedaan dialek. Jadi di wilayah Mesir pasti berbeda dengan wilayah di Sudan, wilayah Syria pasti berbeda. Dan itu sudah ada kesepakatan dengan standar Mushaf Utsmani dengan kiroat sab'ah. Jadi ada dialek sebanyak 7 dialek untuk membaca Al-Quran dan itu sah hukumnya. Kemudian pengangkatan pejabat negara. Nah, pengangkatan pejabat negara ini juga membawa pro dan kontra, teman-teman. Karena pada masa Utsman bin Affan ini banyak pejabat negara yang dipilih itu dari keluarganya. Sehingga banyak pro dan kontra, apakah itu termasuk nepotis atau dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan fisik seperti armada angkatan laut. Nah, ini pada masa Utsman bin Affan ini juga sangat banyak sekali inovasi-inovasi terkait ekspedisi militer, termasuk angkatan laut. Oke, sudah dibuka Mentimeternya? Nah, silahkan teman-teman menjelajah wilayah Asia, di mana sih letak sejarah peradaban Islam klasik? Silahkan. Oke, ini sudah ada 2 jawaban yang berbeda. Teman-teman bisa melihat, ini adalah benua Asia, betul. Nah, sejarah peradaban Islam klasik itu terletak di mana, teman-teman? Asia Timur. Ada lagi? Asia Barat. Nah, betul, karena ini terletak di wilayah Asia Barat. Di sini sudah termasuk wilayah Afrika ya teman-teman, khususnya Afrika Utara. Nah, yang betul ya, ini ada yang menjawab 2, betul. Jadi Asia Barat letaknya di sini ya teman-teman, karena nanti akan berdekatan dengan wilayah Afrika Utara, Mesir, kemudian Tunisia, Maroko, dan lain sebagainya. Nah, sejarah peradaban Islam ini teman-teman letaknya ada di Asia Barat, khususnya di Saudi Arabia. Nah, kalau tadi kita belajar tentang perluasan wilayah, yang mana notabene wilayah terluas adalah sampai ke wilayah Iran, bahkan sampai ke wilayah Palestina, teman-teman bisa melihat, bahkan hampir sampai di wilayah hijau ini, peradaban Islam klasik itu sudah tersebar, teman-teman. Sampai Irak, sampai Iran, kemudian di wilayah-wilayah Asia Barat, hampir seluruh wilayah Asia Barat itu adalah wilayah sejarah peradaban Islam klasik. Kita kembali ke materi ya. Oke. Nah, jadi tadi kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir ya teman-teman. Khalifah terakhir yang mana Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat banyak menanggung pemberontakan, menanggung banyak peperangan juga. Bahkan peperangan terhadap sesama muslim. Kalau sebelumnya peperangan dilakukan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat, untuk memerangi nabi palsu, untuk menaklukkan wilayah, tapi di masa Ali bin Abi Thalib peperangan ini adalah sesama muslim. Nah, sebelum itu strategi dakwah Ali bin Abi Thalib itu apa saja? Yang pertama adalah penggantian pejabat lama. Notabene adalah pejabat-pejabat yang dipilih oleh Utsman bin Affan yang diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Karena dirasa banyak keluarga-keluarga dari Umayyah atau dari keluarga Utsman itu menjabat sebagai pejabat tertinggi di pemerintahan Utsman bin Affan. Akhirnya digantilah pada masa Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah atau biasanya ini adalah tanah harta rampasan perang. Seperti itu. Kemudian menghadapi pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan dari Aisyah. Bahkan dari keluarga Ali bin Abi Thalib sendiri ada yang memerangi Ali bin Abi Thalib, yaitu dari Sayyidah Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal, teman-teman? Apa arti Jamal itu?
Unta, betul. Nah, jadi perang Jamal itu karena Sayyidah Aisyah itu menunggangi unta sebagai sebagai tumpangannya untuk melawan Ali bin Abi Thalib ini. Sehingga disebut dengan perang Jamal. Kemudian perang Jamal ini bisa berakhir damai, teman-teman. Akhirnya Sayyidah Aisyah dipulangkanlah ke Kufah dan keluarga dengan damai. Tidak ada tetes darah dan tidak ada pemberontakan setelahnya. Akan tetapi ternyata pemberontakan setelahnya muncul dari keluarga Utsman bin Affan yang diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perang antara Ali dan Muawiyah dikenal dengan perang apa? Perang apa ya? Perang Siffin. Nah, ya, perang Siffin itu adalah perang Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Motif dari perang Jamal dan perang Siffin itu sama, yaitu menuntut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, oke, itu materi pada hari ini. Silahkan apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Rahel. Oke, apa pertanyaannya, Mbak? Apa perbedaan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Rahel. Langsung saja saya jawab atau mungkin ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya jawab? Apa perbedaan kepemimpinan Umar bin Khattab dan Abu Bakar? Kira-kira apa? Mbak Putri? Apa perbedaannya? Kepemimpinan Umar bin Khattab itu fokus ke perluasan wilayah, Oke. sedangkan ke Abu Bakar itu fokusnya ke Kalau yang Umar bin Khattab perluasan wilayah, oke. Yang Abu Bakar fokusnya ke akidah mungkin ya, ya oke. Saya berikan penekanan bahwa betul Mbak Putri tadi jawabannya bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu memiliki perbedaan. Nah, mungkin salah satunya Abu Bakar itu fokusnya ke akidah. Jadi pengembalian syariah dan akidah yang mana sudah banyak menyeleweng. Tadi ada yang enggan membayar zakat, ada yang menjadi nabi palsu, sehingga akidahnya harus diluruskan dulu. Sedangkan kalau Umar bin Khattab lebih ke perluasan, karena betul ya Mbak Putri tadi, perluasannya sampai ke Palestina, perluasannya sampai ke Syria. Nah, jadi fokusnya adalah perluasan atau futuhat. Nah, kemudian perbedaannya lagi bahwa Abu Bakar itu banyak sekali memberikan kebijakan-kebijakan yang hampir sama pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Sedangkan kalau Umar banyak inovasinya. Tadi seperti membentuk undang-undang, membentuk kalender hijriyah, kemudian membentuk Dewan Syuro, kemudian membentuk gubernur atau amir. Nah, itu adalah sesuatu yang baru, belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, itu perbedaannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Mbak Rahel ya. Silahkan teman-teman untuk berdiskusi dengan berkelompok menjadi 4 kelompok, yang mana silahkan mendiskusikan mengapa kita perlu mengetahui biografi Khulafaur Rasyidin dan bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Nanti hasil diskusinya silahkan dipresentasikan di pertemuan berikutnya gitu. Oke, bisa disimpulkan ya teman-teman. Silahkan ada yang mau memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Mbak Putri? Ya. kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan itu bahwa Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin setelah Nabi Muhammad yang terdiri dari 4 pimpinan yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, di mana setiap pemimpin mempunyai strategi-strategi sendiri untuk memperluas strategi dakwah mereka. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Mbak Putri. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk materi hari ini. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu minggu depan dengan presentasi hasil diskusi ya. Oke.